Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Wulandari Jamil. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah baca tulis Al-Quran, yang dimana tugasnya itu membaca Quran surah At-Tin dan menjelaskan hukum bacaan mad tabi'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Pada ayat 1, ta kasroh bertemu dengan ya sukun, hukum bacaannya yaitu mad tabi'ih, dibaca sepanjang 2 harokat. Dan juga bacaan tun, hukum bacaannya yaitu mad arid lis sukun. Nah, pada ayat kedua yaitu to dhammah, hukum bacaannya mad tabi'ih. Dan sa kasroh bertemu ya sukun, hukum bacaannya mad tabi'ih juga. Dan pada bacaan nin, hukum bacaannya mad arid lis sukun karena mad tabi'ih bertemu dengan huruf hidup nun, lalu bacaannya diwakofkan, maka dibaca sepanjang 2-6 harokat. Pada ayat ketiga yaitu huruf H, hukum bacaannya mad tabi'ih. Dan pada bacaan min, hukum bacaannya mad arid lis sukun. Pada ayat keempat, pada huruf sa, hukum bacaannya mad tabi'ih. Dan juga pada bacaan fi'a, hukum bacaannya mad jaiz munsafil karena mad tabi'ih bertemu dengan hamzah dan panjang bacaannya itu antara 2-5 harokat. Dan juga pada bacaan wim, hukum bacaannya yaitu mad aridil sukun. Pada ayat 5, pada bacaan na, itu hukum bacaannya mad tabi'ih. Dan juga huruf sa, hukum bacaannya mad tabi'ih juga. Dan bacaan filin, hukum bacaannya mad arid li sukun jika bacaannya diwakofkan. Nah, pada ayat 6, pada huruf zal kasroh bertemu dengan ya sukun, hukum bacaannya mad tabi'ih. Dan juga huruf alif fathah atau hamzah berdiri, hukum bacaannya mad madal. Lalu na dhammah bertemu dengan waw sukun, hukum bacaannya mad tabi'ih. Dan pada bacaan wa amilus solihati, itu huruf sod dan ha itu hukum bacaannya mad tabi'ih. Dan huruf nun yaitu mad tabi'ih, lalu bertemu dengan huruf hidup nun ketika diwakofkan, maka hukum bacaannya mad arid lis sukun. Pada ayat ke-7, pada bacaan fama, hukum bacaannya mad tabi'ih.
Dan pada akhir ayat terdapat bacaan ayat bitin. Itu hukum bacaannya mad tobi'ih bertemu dengan huruf hidup nun, maka hukum bacaannya mad arid lis sukun. Nah, pada ayat terakhir atau pada ayat ke-8, pada huruf H, hukum bacaannya mad tobi'ih. Dan pada huruf mim kasroh bertemu dengan ya sukun, hukum bacaannya mad tobi'ih. Nah, mad tobi'ih bertemu dengan huruf hidup nun, lalu bacaannya diwakofkan, maka hukum bacaannya adalah mad arid lis sukun.